وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu sekaligus sholat jamaah, dan itu nikmat yang luar biasa. Semoga dengan kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini, Allah terus memberikan nikmat itu bersama dengan kita sampai kita berjumpa dengannya. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan bahwa sesungguhnya kullul ma'asi, setiap kemaksiatan itu sumumul qalb, racun bagi hati. Semua dosa dan maksiat, dosa kecil, dosa besar, setiap kemaksiatan itu melahirkan kemurkaan Allah Ta'ala. Setiap dosa dan maksiat itu adalah perkara yang memang Allah Ta'ala sudah ingatkan kepada kita untuk kita ini selalu menjauhkan diri kita dari kemaksiatan tersebut. Semua maksiat, dan penyebab utama kematian hati kita, menjadi penyebab kematian hati kita. Namun sebagaimana racun-racun pada yang ada di muka bumi, maka ada racun yang prosesnya membuat kita mati itu cepat, ada yang lambat. Disebutkan oleh para ulama ada 4 racun hati yang membuat hati kita cepat matinya. Sebagaimana bisa yang kita jumpai, sebagaimana bisa daripada ular yang paling berbahaya, atau bisa kalajengking yang mungkin kalau menyengat kita maka segera kita mati, langsung darah beku dan akhirnya kita mati. Demikian halnya juga dengan racun-racun hati. Ada 4 racun yang paling dahsyat yang sangat cepat membuat hati kita mati. Dan kita berlindung agar kita tidak sampai terkena 4 racun ini dan semua racun-racun maksiat lain. Yang pertama kata para ulama yaitu fudul al-kalam. Apa Pak fudul al-kalam ini Pak? Banyak omong Pak. Banyak omong. Fudul al-kalam, banyak omong Pak, banyak omong. Subhanallah. Ini penyakit jamaah sekalian rahimakumullah. Banyak omong. Sungguh Allah Ta'ala memberikan kita nikmat lisan, bibir, memberikan kita mulut, ini nikmat. Walisanau wa syafatain. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat lisan dan 2 bibir kita. Nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat ini kalau kita gunakan untuk ibadah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi kalau nikmat ini kita gunakan untuk kemaksiatan, maka itu adalah musibah. Musibah jamaah sekalian rahimakumullah. Nikmat. Orang bisa ngomong ini nikmat, orang bisa ngobrol itu nikmat. Tapi kalau seandainya kita gunakan untuk perkara dosa, maka ancamannya berat. Sungguh jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah keluar apapun yang kita omongkan ini melainkan pasti ada hisabnya, ada pertanyaannya. Allah akan tanya sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang keluar dari lisan kita melainkan pasti ada catatannya. Allah catat rapi, tidak akan hilang sedikit pun. Titik komanya jelas. Semuanya ada hisabnya. Semuanya nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Kita ngomong baik dicatat, kita ngomong jelek dicatat, kita ngomong mubah dicatat. Semua omongan dicatat sama Allah Ta'ala. Dan Allah nanti akan tanya apa yang kita omongkan itu satu persatu. Semakin kita ngobrol sesuatu yang gak penting, semakin panjang hisab kita di hadapan Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Berat jamaah sekalian rahimakumullah, berat. Makanya sampai Allah ingatkan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman ketika melihat buku catatan amal mereka. Dan ini sering kami ulang. Kalau kita nanti malam baca surat Al-Kahfi, nanti ada satu pembahasan di mana orang-orang tidak beriman ketika melihat buku catatan amal mereka, mereka mengatakan, ini kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab model apa ini? Buku catatan apa ini?
yang tidak menyisakan perkara besar dan kecil, kecuali semuanya ada catatannya, lengkap, komplit, sampai mereka bingung ini nganggap kita apa. Apa yang kita anggap mungkin Allah nggak catat sama Allah Ta'ala. Semuanya ada, semuanya jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ngomong baik dihisab, kita ngomong jelek dihisab, kita ngomong mubah dihisab sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lalu bagaimana kalau seandainya obrolan kita ini perkara yang jelek, Pak? Yang baik saja Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Mohon maaf, nasihat semacam ini, mohon maaf, ceramah semacam ini Allah akan tanya nanti kepada saya khususnya. Apa yang Allah akan bertanggungjawabkan dari omongan saya? Kamu ngamalkan apa tidak? Atau cuma ngobrol? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu mengingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah Ta'ala. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ngomong sesuatu yang kamu gak kerjakan. Sungguh besar kemurkaan Allah Ta'ala atas apa saja yang kamu omongkan tapi kamu tidak kerjakan. Ini ayat ini khitabnya kepada kami, Pak, para mubaligh, para dai, diingatkan. Di samping sama yang lainnya semuanya ya, tapi secara khusus memang para penyampai kebaikan Allah akan hisab nanti. Allah Ta'ala akan hisab. Kamu ngomong apa? Kamu menyampaikan apa? Allah Ta'ala pingin kamu mempertanggungjawabkan omonganmu itu. Subhanallah. Lalu bagaimana kalau omongan kita ini? Ini omongan qala Allah, qala Rasul, Pak. Yang saya sampaikan ini qala Allah, qala Rasul. Firman Allah Ta'ala, hadis Rasul. Itu pun masih dihisab sama Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan ghibah misalnya? Yang ini sekarang kita ini terjebak dengan fitnah ghibah ini dengan sangat luar biasa. Di kantor ada yang ngajak ghibah, di masjid ada yang ngajak ghibah, di luar masjid ada yang ngajak ghibah. Merendahkan kehormatan orang lain, merendahkan kemudian kehormatan seorang mukmin, seorang muslim. Ini semuanya akan ada hisabnya. Jangan dikira gampang urusannya, akan ada hisabnya. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, setiap dosa yang berhubungan dengan seorang mukmin, seorang muslim atau dengan manusia itu urusannya panjang, Pak. Kalau kita bermaksiat urusannya hanya dengan Allah, gampang, tobat selesai. Tapi kalau ada kaitannya dengan manusia, ingat, gak selesai dengan tobat, harus diselesaikan itu, ada keredoan di antaranya. Dan itu perkaranya gak gampang jamaah sekalian rahimakumullah. Omongan, hati-hati Pak, hati-hati. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan nyakitin banyak orang. Jangan, mumpung masih hidup, segera minta maaf sama Allah Ta'ala. Segera minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Minta maaf, minta keredoannya. Sebelum hari di mana tidak ada lagi permohonan maaf, yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Yang mana kalau kita banyak keburukannya, maka kita siap-siap menderita. Kalau kita banyak kebaikannya, tapi kita banyak nyakitin orang, kebaikan kita bisa habis diberikan kepada orang yang kita sakiti. Waliyadzubillah. Ini adalah racun yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Masalah omongan. Yang kedua apa? Fudul al-nadhar. Melepas pandangan, Pak. Oh, ini fitnah yang kedua, Pak. Sungguh, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri jamaah sekalian rahimakumullah. Ini fitnah, kita sedang berada di antara ujian tentang pandangan mata kita, Pak. Di HP kita ujiannya berat, di luar rumah ujiannya berat. Pokoknya kita ini banyak dosa, Pak. Kalau kita jujur loh ya. Tapi kalau kita sudah merasa bersih, merasa seolah-olah kita sudah pegang kunci surga, sudah wis. Kita akhiri aja pengajian kita hari ini. Kenapa? Karena memang gak ada fungsinya. Tapi yang paling penting apa? Bagaimana kita ini merasa apa? Banyak dosa, Pak. Banyak dosa kita ini, banyak. Terutama dosa mata sekarang ini. Ya Allah, kita ini banyak dosa. Kita pengen gak maksiat, tapi lingkungan kita memaksa kita untuk itu, Pak. Sehingga kami pernah ditanya bagaimana solusinya, Ustadz? Kalau kita harus keluar rumah, apalagi saya, Pak. Saya itu kadang pindah sana, pindah sini, Pak. Muter sana, muter sini. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Apa yang terjadi? Yang terjadi kadang kita di jalan melihat apa yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Gak mungkin kita menundukkan pandangan ketika kita melewati di jalanan. Maka hanya satu kata, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa benar, Pak. Ustadz, itu kan gak sengaja. Apa kata Rasulullah? Pernah ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang faja'atan? Faja'atan itu pandangan yang gak sengaja. Apa kata Rasulullah? Isrif basrak. Kamu alihkan pandanganmu. Itu kalau kita jalan, Pak. Tapi kalau kita naik sepeda motor, bagaimana caranya? Kita bawa mobil, bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali kita perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Sambil berbanyak menundukkan pandangan kalau di tengah jalan. Gak ada jalan lain, jamaah sekalian rahimakumullah.
Maka seorang mukmin, seorang muslim ketika dia sanggup mengendalikan pandangannya, maka dia akan merasakan ketenangan dalam sholatnya, merasakan ketenangan dalam kehidupannya, dan dia akan merasakan khusyuknya ketika sholat. Sebaliknya, ketika seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak bisa menundukkan pandangannya, dia mengumbar omongannya, dia mengumbar pandangannya, maka dia tidak akan pernah bisa khusyuk ketika sholat, tidak akan pernah bisa tenang menghadapi kehidupannya, dan dia akan terus diburu oleh syahwat hawa nafsunya. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hati-hati. Allah Ta'ala perintahkan tentang menundukkan pandangan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Ya ayyuhalladzina amanu, atau perintah kepada ya ayyuhal mu'min, wahai orang-orang beriman, mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum dzalika azka lahum. Jaga pandangan mata kalian, jaga kemaluan kalian, karena itu lebih bersih bagi kalian. Setelah perintahnya untuk mukmin laki-laki, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahun, ayat 31. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wahai mukminah, wahai para wanita-wanita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Ta'ala, tundukkan juga pandangan mata kalian, jaga kemaluan kalian, karena itu tentu lebih bersih dan lebih menyelamatkan bagi diri kalian. Subhanallah Pak, semua potensi maksiat mata ada pada laki dan perempuan, semuanya sama, persis, tidak ada beda. Maka yang ada hanya perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Udahlah, tundukkan pandangan, kurangi berinteraksi dengan sosial media kalau memang itu bisa mengurangi iman kita Pak. Saya tidak mengatakan bahwa itu haram secara mutlak, karena banyak para ulama menggunakan sosial media untuk kepentingan dakwah mereka. Namun yang paling penting bagaimana caranya kita mengendalikan syahwat kita untuk tidak kemudian mengakses hal-hal yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Ini racun yang kedua Pak. Racun yang ketiga adalah fudul at-ta'am. Waduh, ini fitnah yang ketiga Pak. Ada orang bisa selamat daripada fitnahnya lesan. Ada yang bisa selamat daripada fitnahnya pandangan mata. Tapi ternyata setan masuk melalui pintu yang namanya makanan. Makanan. Subhanallah. Sekarang ini kita diuji oleh Allah Ta'ala tentang bagaimana cara mengendalikan makan. Mungkin orang bertanya, Ustadz, hubungannya apa makanan dengan kerusakan hati? Hubungannya apa? Sangat berhubungan, jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang kita makan itu mempengaruhi daripada nilai-nilai ibadah kita. Yang halal masuk secara berlebihan, itu pun jamaah sekalian rahimakumullah Allah enggak suka. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada bejana yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala yang diisi penuh sebagaimana perut. Gak ada bejana yang kalau diisi penuh yang Allah gak suka selain perut Pak. Ini dengan yang halal kata para ulama. Lalu bagaimana kalau seandainya bejana yang Allah isi, yang kemudian kita isi dengan yang halal saja, dan kita isi dengan penuh ini saja Allah gak suka, apalagi kalau kita isi dengan perkara yang haram. Perkara syubhat masuk ke mulut kita, perkara haram masuk ke mulut kita, tanpa ada peduli sedikit pun ini halal, ini haram, yang penting kenyang perut saya, yang penting anak dan istri saya makan. Subhanallah. Maka Anda akan diberikan azab yang namanya matinya hati sebelum matinya badan. Karena bisa jadi, jamaah sekalian rahimakumullah, sulitnya kita mengendalikan orang di rumah kita. Pasangan kita kah itu, anak kita kah itu, barangkali mungkin ada perkara haram yang masuk ke mulut mereka. Sehingga mereka terkendalikan dengan syahwat mereka, lalu kemudian kita gak bisa mengendalikan mereka dengan syariat ini. Mari, saya mengajak diri saya dan kepada jamaah semuanya untuk muhasabah tentang perkara ini. Mari, sekali lagi kita jaga. Jangan sampai ada 1 rupiah pun masuk ke mulut kita dalam keadaan sesuatu yang haram. Syubhat saja hindari Pak. Hindari, karena syubhat bisa menjatuhkan pada perkara yang haram. Lalu kemudian kita mencoba untuk menjaga diri kita. Karena ketika kita masuk perkara yang syubhat, perkara yang haram, maka doa kita gak akan mustajab. Kemudian juga kita akan terbawa dengan perkara-perkara dosa. Kita akan diarahkan untuk melakukan maksiat dengan sangat gampang. Kalau ada perkara haram masuk ke mulut kita Pak, gampang maksiat. Karena apa? Karena setan sudah masuk Pak di situ. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan, sungguh daging yang tumbuh dari perkara yang haram, an-naru awlabi, neraka lebih pantas untuk itu Pak. Bagaimana kita Pak? Subhanallah. Daging Pak. Jangan dikira kenapa? Kenapa ulama mengatakan jangan sampai ada yang haram masuk? Iya, karena tidak semua apa yang kita makan itu menjadi kotoran. Ada yang jadi daging Pak. Itu yang rusak Pak.
Itu yang bikin sholat kita nggak khusyuk. Itu yang bikin kemudian kita menjadi doanya nggak mustajab. Itu yang kemudian membuat kita susah sekali untuk tunduk kepada syariat ini. Itu yang membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin jauh daripada kitabullah, sehingga kita semakin jauh daripada syariat ini. Kenapa? Mungkin itu dagingnya sudah tumbuh yang haram, Pak. Tapi nggak usah kecil hati, Pak. Kalau dulu kita punya pengalaman buruk semacam itu, taubat. Nanti Allah bersihkan lagi daging-daging kita. Allah bersihkan lagi keturunan kita. Karena taubat itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bersih lagi, Pak. Bersih lagi. Bersih lagi. Yang penting kita mau kembali kepada Allah, ngakui kesalahan. Ya Allah, saya dulu pernah makan riba, saya dulu pernah memakan sesuatu yang haram, saya dulu pernah membuat laporan palsu, sehingga kemudian aku memanfaatkan uang itu untuk kepentingan diriku. Ya Allah, sekarang aku mau taubat, aku mau memperbaiki diriku. Maka taubat, kembalikan haknya orang. Lalu kemudian setelah itu kita bersihkan diri kita dengan banyak taubat, maka Allah akan ampuni. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, racun yang keempat, yaitu apa? Fudul al-mukhalatah, salah dalam bergaul. Salah dalam bergaul, Pak. Sungguh pergaulan ini mempengaruhi iman kita. Rasulullah mengingatkan tentang perkara ini, ad-dinu khalilin falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung daripada agama teman dekatnya. Teman dekat kita baik, kita ikut baik. Teman dekat kita buruk, kita ikut buruk. Tinggal kita ini mau pilih yang mana, Pak. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal sebagaimana menyesalnya Abu Jahal, sebagaimana menyesalnya Umayyah bin Khalaf karena berteman dengan Abu Jahal, sebagaimana menyesalnya daripada Walid bin Mughirah, yang mereka ini sebetulnya hampir masuk Islam, tapi kemudian karena salah pilih teman, masuk nerakanya Allah Ta'ala. Masuk nerakanya Allah Ta'ala. Tapi karena salah, kumpulannya sudah keliru. Makanya kita berteman dengan teman yang soleh itu enak. Kalau kita mau maksiat diingatkan, jangan kamu itu takmir masjid, jangan kamu itu jamaah rutin masjid, jangan karena kamu itu seorang dai, jangan karena kamu, ada yang ingatkan. Tapi kalau teman kita sama rusaknya, ya sudah, tambah dukung nanti, Pak. Kita tambah diajari rusak sama orang itu. Maka hindari, Pak, hindari. Teman yang membuat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, hindari. Kalau perlu kontaknya dihapus, udah selesai saya sama Anda, udah cukup. Sekarang saya memperbaiki diri, saya mau kembali ke jalan Allah Ta'ala, saya mau ingin memperbaiki masa depan saya. Karena umur saya semakin hari semakin berkurang. Begitu, Pak. Maka insya Allah kita diperbaiki sama Allah Ta'ala. Jangan kecil hati. 50 tahun mungkin kita sudah bermaksiat kepada Allah dengan teman yang buruk. Kita diajak zina, minum khamr, mencuri, makan riba, semuanya komplit. Sekarang tutup dengan pertemanan itu. Maka kita cari teman-teman yang baik. Satu hari yang kita gunakan dengan keimanan, lalu kemudian Allah tutup usia kita, maka itu akan membawa kebaikan untuk kita selama-lamanya. Sampai nanti di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin itu jamaah sekalian rahimakumullah. Mari sekali lagi hindari daripada 4 racun hati ini. Berkata yang berlebihan tidak ada faedahnya, apalagi berunsur dosa. Lalu kemudian kita jangan sampai melepas pandangan kepada apa yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, di antara racun hati yang ketiga yaitu hendaknya kita menjaga makanan kita. Racunnya itu ketika kita melepas makanan yang haram masuk semuanya tanpa ada filter, maka itu menjadi bahaya tersendiri. Dan yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu fudul al-mukhalatah, salah dalam pergaulan. Salah dalam pergaulan. Kita berlindung daripada Allah, daripada teman-teman yang buruk. Teman yang kalau melihat kita penuh dengan kecurigaan. Teman yang kalau melihat kita penuh dengan dusta, penuh dengan husnudon, penuh dengan suudon, penuh dengan suudon. Itu teman yang harus kita jauhi. Udah. Kalau kita diajari untuk gak benar, udah gak usah kumpul sama dia. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Nanti Allah akan hadirkan teman yang baru. Ustadz, lingkungan saya mungkin temannya kayak gitu semuanya. Sak kantor gitu semuanya, Ustadz. Gak apa-apa. Nanti Allah akan ganti dengan orang yang baru. Imma dia dijadikan hancur sama Allah, kemudian hadir orang baru di kantor Anda, atau Allah akan ganti tempat Anda bekerja ke tempat yang lebih baik. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari semua keburukan maksiat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.